lanjutkan langsung ke AVL ya. Nah, sini ya. Oke, AVL3 itu asalnya dari mana gitu ya? AVL3 itu dikembangkan dari binary search tree. Jadi kalau kita gambarkan binary search tree-nya yang kemarin, kita akan pasti lihat bahwa tree itu ada yang kadang berada di tangan kirinya, kadang ada yang berada di tangan kanannya. Nah, kita bilangnya tree yang seperti itu adalah tree yang tidak seimbang. Nah, tree yang nggak seimbang itu akan mengakibatkan yang namanya worst case. Jadi kalau kita mau mencari sesuatu, ya bisa jadi data yang kita cari itu adalah ada di level yang paling rendah. Nah, levelnya berapa? Macam-macam gitu ya. Bisa jadi dia kalau saya punya data dari 1000 sampai 1 ya, saya masukkan secara urut. Saya mau cari angka 1, berarti saya butuh 1000 langkah di situ. Ya, karena gimana? Kalau saya masukkan saya masukkan 1000 gitu ya, sampai dengan 1, berarti kan saya gambarkannya di binary search tree-nya seperti ini gitu. 999, 998 sampai dengan 1. Nah, pada saat saya mau mencari, berarti saya harus cek dulu di sini. Oh, lebih kecil dia turun gitu ya. Lebih kecil dia turun sampai saya ketemu angka 1. Nah, ini yang mengakibatkan dia terjadi yang namanya worst case. Jadi kondisi terburuk pada saat kita melakukan pencarian gitu ya. Berapa? ON. Worst case-nya ON. Ini big O-nya gitu ya. Nah, karena dari itu maka dibuatlah yang namanya AVL3 yang menciptakan gitu ya adalah ini Adelson, Velsky dan Landis, maka namanya AVL. Jadi ini nama orang ya, AVL3. Nah, AVL3 ini adalah tree yang seimbang. Jadi gimana pun caranya nanti kita akan ubah gitu ya supaya dia seimbang. Nah, syaratnya untuk seimbang itu adalah ini. Maksimum perbedaannya adalah 1. Entah dia di tangan kiri gitu ya, lebih berat 1 level di tangan kiri atau dia ada di lengan kanan. Nah, kita bisa bilang gitu ya. Berarti nilainya AVL3 itu harus -1, 0 dan +1. Karena perbedaannya 1 gitu ya. -1 juga perbedaannya 1, hanya dia lebih berat di tangan kirinya. +1 perbedaannya juga 1 gitu. Tapi dia lebih berat di tangan kanan. Ya. Nah, ini levelnya. Jadi yang kita hitung di AVL3 itu bukan jumlah node-nya. Kemarin kita sudah tahu ya, node itu yang mana, pengertian dari masing-masing node itu seperti apa, kemarin kita sudah tahu gitu ya. Nah, yang kita hitung di dalam AVL3 ini adalah level. Level kedalaman, bukan jumlah node. Ya, level kedalaman, bukan jumlah node. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Saya punya 10, 5, 3, 20. Kita bisa bilang level kirinya gitu ya, level di tangan kiri, LKI-nya gitu ya, berapa? Ini adalah level 1 gitu ya. Ini ya, saya kasih garis putus-putus. Ini adalah level 2. Berarti level di kirinya itu ada 2 gitu ya. Level di kanannya itu ada 1. Oke, jelas sampai sini? Nah, pada waktu kita memastikan AVL3 atau membuat sebuah AVL3, kita pastikan bahwa semua node gitu ya. Jadi yang dimaksud harus seimbang itu adalah semua node-nya. Jadi nggak ada satu node pun yang nggak seimbang. Jadi kita harus cek 10 gitu ya. Level kirinya 2, level kanannya 1. Perbedaannya hanya 1 gitu ya. Berarti ini bisa kita sebut dia seimbang. 5, kirinya 1, kanannya 0, ini seimbang gitu ya.
20 sama-sama 0 ini juga seimbang. 3 sama-sama 0 berarti ini juga seimbang. Nah, pada saat semua node itu seimbang, maka kita bisa sebut dia sebagai AVL3. Oke. Nah, contohnya yang sebelah kanan ini. Silakan kalian masukkan di kolom chat ya. Menurut kalian tri ini seimbang atau tidak? Kalau tidak seimbangnya kenapa gitu ya. Kalau seimbang, seimbangnya kenapa? Ya. Sebentar sambil saya ke toilet sebentar ya. Oke, gimana? Oke, masih baru satu ya yang berkomentar. Oke, yang lain? Seimbang gitu ya, ada yang jawab seimbang.
Oke, yang lain? No comment? Ya. Tree yang di sebelah kanan ini, gitu ya, tree yang di sebelah kanan ini, kita cek dulu, seimbang atau enggak. Gitu. Kita lihat, di 10 perbedaannya berapa? Kirinya 3, gitu ya. Kita kiri kita kasih nilai min aja, gitu ya, supaya gampang. Jadi, min 3, kanannya 2, berarti saya plus 2, nilainya adalah min 1. Ya. 5, kirinya berapa? Kirinya 2, gitu ya. Kanannya 0. Berarti nilainya adalah min 2. Nah, dengan adanya 5 min 2 ini, ya nilainya 2, berarti kan perbedaannya 2 nih. Lebih berat ke kiri 2 level. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa katakan bahwa tree ini tidak seimbang. Ya, tree ini tidak seimbang. Karena apa? Karena ini. Jadi, AVL tree itu kita harus memastikan bahwa masing-masing node-nya, ya, masing-masing node-nya itu harus seimbang. Oke, di sini seimbang, gitu ya. Di sini seimbang, di sini seimbang, di sini seimbang, di sini seimbang, tapi pada 5 dia nggak seimbang. Kita bisa langsung katakan bahwa ini adalah tree yang tidak seimbang. Seperti itu. Jelas? Jadi, tahu ya, kenapa tree ini disebut nggak seimbang? Sudah jelas atau masih bingung? Oke, ulang ya. Nah, pada saat kita menentukan tree itu seimbang atau tidak, kita harus melakukan pengecekan di setiap node-nya. Jadi kita lihat aja, di 10, level di kirinya berapa? Ini kan level 1, level 2, level 3. Ya. Berarti di kirinya ada 3 level. Nah, karena ini di kiri, supaya gampang, saya kasih nilai negatif. Jadi min 3. Tangan kanannya ada berapa level? 1, 2, gitu ya. Berarti saya kasih nilai plus 2. Min 3 plus 2, berarti nilainya adalah min 1. Ya. Min 1 seimbang ya. AVL3 itu min 1, 0, atau plus 1. Lalu kita cek lagi. 5. Kita lihat anak kirinya berapa? 2, gitu ya. Kita kasih nilai min 2. Kanannya 0. Berarti min 2 plus 0 sama dengan min 2. Nah, karena AVL3 hanya boleh min 1, 0, dan plus 1, berarti min 2 ini nggak seimbang, gitu kan ya. Min 2 nggak seimbang. Jadi kita bisa langsung katakan bahwa tree ini tidak seimbang. Meskipun kalau kita lihat, di 20 ini seimbang, di 43 seimbang, gitu ya. Di 3 seimbang, di 1 juga seimbang. Tapi karena ada satu aja node yang tidak seimbang, kita langsung katakan dia sebagai tree yang tidak seimbang. Seperti itu. Oke, jelas? Oke. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini seimbang. Seimbang ya, jelas kalau ini ya. Nah, kalau ini seimbang atau tidak? Oke, saya panggil aja ya. Dari tadi nggak ada yang berkomentar ini ya. Oke. Fernando, seimbang atau enggak tree-nya? Fernando, seimbang atau tidak tree-nya? Seimbang. Fernando seimbang ya. Michael Albert, seimbang? Michael, seimbang. Oke, satu lagi ya.
Wahyu, seimbang? Seimbang. Ada yang tidak sependapat nggak? Ada yang, oh ini nggak seimbang gitu, ada nggak? Oke, ada ya, tetap ada yang merasa nggak seimbang ya. Karena yang kanan ya. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Ya. 12 kirinya berapa? Level di kirinya berapa? 3 gitu ya. 1 2 3 ya. Level kirinya gitu ya, saya tulis gini dulu. 3. Level kanannya berapa? 1 2. 2 ya. 1 atau 2? 2 ya. Ini 1, ini 2 ya. Jadi level kanannya 2. Nah, seperti ini kita kan tinggal tulis gitu ya. Min 3 plus 2. Hasilnya berapa? Min 1. Oke. Di 12 seimbang gitu ya. Kalau ada yang nanya, loh kenapa kok 3 gitu ya? Levelnya 3. Jumlah node-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bedakan antara jumlah node dengan level. Ya. Oke, kita cek ke 9. 9 kirinya berapa? 1, 2 ya. Berarti min 2, kanannya 1, plus 1, sama dengan min 1. Seimbang? Masih seimbang. Ya. Kita cek 5. 5 min 1 plus 1, sama dengan 0. Seimbang ya? Seimbang. 2 pasti seimbang, 7 juga seimbang karena nggak punya anak ya. 10 juga. Nah, kita ke kanan. 17. Berapa? Min 1 plus 0. Nilainya adalah min 1. 14 pasti seimbang. Nah, kita lihat. Kalau di sini nggak ada yang nggak seimbang, gitu ya. Ini juga seimbang. Ini juga seimbang. Nah, berarti kita bisa katakan ini adalah tri yang seimbang. Seperti itu. Jadi kalau dilihat memang, oh kayaknya berat di kiri nih gitu ya, daripada di kanan. Kenapa? Karena jumlah node-nya lebih banyak. Tapi kalau kita cek ternyata secara levelnya dia masih bisa dikatakan seimbang. Oke, ada yang bingung sebelum saya lanjutkan untuk inputnya? Karena nanti yang paling membingungkan biasanya adalah yang pergeserannya. Ya, jadi kalian harus bisa menentukan dulu ini seimbang atau tidak. Kalau masih belum, saya akan ulangi dulu sampai kalian paham. Oke, gimana? Halo C, mau tanya. Iya. Berarti kalau misalnya ngitung level itu berarti ngikuti yang punya cabang lagi ya C ya? Ngitung level, maksudnya gimana? Maksudnya misalkan dari 12 ke 9, terus dari 9 ke 5 itu karena 5-nya punya cabang lagi gitu kan ya C? Ngitung level ke bawahnya. Ngitung level ke bawahnya langsung dari sini. Jadi misalnya
tangan kirinya 12 gitu ya. Ini kan ada, ini level 1, ya. Ini level 2, ini level 3 gitu. Oh. Kalau yang cabang yang 10 tetap dihitung level 3 nggak, Ci, yang 2 sama 7? Maksudnya kalau angka yang di bawah 10 itu tetap dihitung level 3 nggak, Ci? Kalau misalnya di sini ada 11 gitu. Ya. Iya. Tapi 2 sama Ini 7-nya level nggak 3 ada, gitu. Ci. Jadi apa? 2 sama 7-nya nggak ada. 2 sama 7-nya nggak ada. Nggak apa-apa gitu. Kita level itu kan lihatnya seperti ini ya. Gitu ya. Ini saya garis ya. Nah, kita lihatnya kan seperti ini. Ya. Ini level 1. Mau ada 9, nggak ada 9, ini level 1 gitu. Ini level 2. Mau ada 5, cuma ada 10 aja gitu ya. Ini ya level 2 gitu. Yang ini juga level 3. Oh, oke, Ci, paham, Ci. Thank you, Ci. Oke, yang lain mungkin masih ada yang belum. Oke, jelas ya. Jadi menentukan levelnya sudah jelas ya. Nah, pada saat saya menggunakan AVL3 gitu ya, kita akan lakukan perputaran. Nah, setiap kali perputaran ya sampai dengan selesai ya, nanti kita akan kenal ada rotasi tunggal dan rotasi ganda. Nah, setiap selesai kita melakukan rotasi tunggal dan melakukan rotasi ganda, tri itu harus seimbang. Kalau tri itu nggak seimbang, berarti ada yang salah dalam pada saat kita melakukan perputaran. Kenapa? Karena terjadinya sebuah tri menjadi tidak seimbang itu karena ada sebuah inputan. Ya, jadi misalnya dari tri yang seperti ini, ya, ini yang saya gambarkan tadi, gitu ya. Lalu saya tambahkan 0 misalnya. Nah, maka dia akan jadi tidak seimbang. Kenapa? Karena ada level baru di situ. Nah, nggak seimbangnya di mana? Cara ngecek tidak seimbangnya di mana atau di mana kita harus melakukan rotasi gitu ya. Kita cek dari yang kita masukkan. Jadi misalnya saya masukkan 0 gitu ya. Ini tri tadi kan sudah kita cek seimbang. Saya masukkan 0, maka yang kita cek adalah parent-nya dari 0. Jadi yang pertama kita cek 2. 2 nilainya berapa? Min 1 plus 0. Nilainya adalah min 1. Seimbang ya. 5 nilainya adalah min 2 plus 1, gitu ya, tangan kanannya 1, berarti nilainya min 1, masih seimbang. Udah. Kita ke 9. 9, kita lihat tangan kirinya ada 3, min 3 plus 2.
nilainya adalah min 1. Ini 1 ya, plus 1 nilainya adalah min 2. Oke, di sini mulai nggak seimbang. Ya. Nah, nggak seimbang, kita harus lakukan rotasi. Jadi kalau kita cek lagi di sini, 12 berapa? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti di sini adalah min 4 plus 1, 2. Plus 2 sama dengan min 2. Gitu ya. Nah, tanda min gitu ya, menandakan bahwa dia nggak seimbang, tapi dia lebih berat ke kiri. Seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa tentukan nggak seimbangnya ada di mana, ada di node yang mana gitu, supaya kita bisa tahu rotasinya di mana. Kalau kita nggak bisa menentukan node mana yang nggak seimbang, kita nggak bisa lakukan rotasi. Nanti kita akan salah melakukan rotasi. Akibatnya apa? Akibatnya pada saat kita masukkan, akhirnya tree itu semakin nggak seimbang. Seperti itu. Nah, ini jadi kita yang harus lakukan adalah mengecek setiap kali ada node baru. Ya, yang perlu dilakukan, kalau ada yang nggak seimbang, kita lakukan dengan 2 cara. Ada rotasi tunggal dan ada rotasi ganda. Oke. Nah, rotasi tunggal gitu ya, dan rotasi ganda itu bergantung pada case-nya. Saya punya 4 case di sini ya. Ini ada outside, case-nya adalah case 1, inside adalah case 2, B penambahan di sini gitu ya. Ini adalah case 3, C itu penambahan di sebelah kanan itu adalah case 4. Kalau kita gambarkan atau ini dengan ABC ya, kita gambarkan dengan yang biasa. Misalnya kita punya 30, saya gambarkan yang ini ya, yang sebelah kiri ini. Terus di sini ada 20, di sini ada 10, ada 25, ada 35. Seperti itu. Ini gambaran yang sebelah sini. Ini K2, K1, A, B, C. Nah, pada saat ada penambahan di A, itu kita bilang dia adalah outside K1. Penambahan di B, entah dia nambah di anak kiri atau nambah di anak kanan, kita bilangnya adalah inside case 2. Ya. Yang sebaliknya juga sama gitu ya, kalau kita gambarkan. Ya, kita gambarkan terbalik gitu ya. Dia lebih berat di kanan. Oke. Nah, pada saat kita ketemu seperti itu, maka kita harus lakukan rotasi. Rotasinya seperti apa? K1 kita naikkan gitu ya, K2 kita turunkan. Kita jadikan anak kanannya. Oke, jadi misalnya tadi ya, saya punya 30, 20 di sini 25, di sini 35. Penambahan di 10 ya, baik di kanan atau di kiri, dia akan mengakibatkan tidak seimbang di 30-nya ya. Contohnya, saya tambahkan 5 di sini. Yang nggak seimbang di mana? Kita harus cek lagi kan ya. Kita cek di sini, oh ini nilainya min 1, seimbang ya. 20 nilainya min 2 plus 1, berarti min 1, seimbang ya. 30 kita cek, nilainya adalah 1, 2, 3, min 3 plus 1, sama dengan min 2. Nah ini nggak seimbang gitu kan ya. Dia nggak seimbang. Nah maka saya harus lakukan ini, rotasi. Ini K2, ini K1, ini ya. Ini kita sebut dia sebagai A. A, ini B, ini C. Jadi kalau kita rotasikan gitu ya, 20-nya naik, 30-nya turun, C-nya gitu ya. C-nya kita taruh di sini 35, B-nya kita taruh di sini 25 gitu ya. Di sini adalah 10 dan 5.
Jadi ini K1, K2, ini A, ini B, ini C. Seperti itu. Ya, ini rotasinya. Ini yang disebut rotasi tunggal. Kapan kita rotasi tunggal? Pada saat kita case 1. Oke, case 1 dan ini ya, 4. Case 1 dan 4. Atau yang kita bilang penambahannya itu ada di sisi outside. Seperti itu. Oke, dipahami dulu ya. Kalau ada yang bingung, segera ditanyakan ya, supaya nggak berlarut-larut. Ya, di praktikum sudah sampai mana ya? Tri-nya sudah atau belum ya? Oh, tri belum ya? Oke. Oke, saya nggak akan terlalu cepat juga ya. Saya akan sesuaikan gitu. Tapi yang jelas kalian harus paham dulu tri-nya, lalu nanti ini mungkin minggu depan setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran saya akan ulang lagi untuk AVL-nya supaya kalian nggak lupa. Karena hari ini belajar AVL, lalu besok minggu depan sudah libur gitu ya. Masuk udah lupa biasanya. Nanti saya akan ini ulang ya. Review ulang. Oke, mungkin besok ya. Besok praktikumnya mungkin baru tri ya. Oke, yang rotasi tunggal jelas? Ada yang masih bingung? Halo, halo. Ayo. Jelas atau belum? Silakan direspon ya, supaya saya tahu. Oke. Oke. 25 ikut ke kanan karena ini. Ya. 25 ikut ke kanan karena pada saat 20-nya naik gitu ya, tangan kanannya kan berubah jadi 30. Nah, tangan kanannya 20 yang sekarang itu nggak bisa diapa-apakan gitu. Dia harus jadi tangan kirinya anak kanannya. Jadi makanya 25-nya dia pindah ke sini. Sesuai dengan ini gitu kan ya. Tangan kirinya ini K1 itu menjadi tangan kanannya K2. Tangan kanannya K1 menjadi tangan kirinya K2. Seperti itu. Jadi kalau digambarkan kan ini 30, 20, 10, 5 gitu ya. 25, 35. Nah, tangan kanannya K1 dia berubah di sini. K1 itu kan 20 di sini gitu ya. 20, K2-nya 30. A-nya 10, 5 gitu. 25, B-nya 25, C-nya 35. Kayak gini. Jadi kita sesuaikan gitu ya rotasinya. Oke. Oke.
Oke. Christopher paham? Sudah jelas? Christopher ada? Jelas, oke. Selena jelas? Selena? Halo? Selena, ada? Oke. Oke. Sebisa mungkin jangan mengandalkan rekaman gitu ya, tapi andalkan waktunya pada saat di kelas. Jadi kalau memang waktunya kelas ya silakan hadir gitu ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Nah, case 4 ya, case 4 dengan penambahan ada di C gitu ya. Ada di bagian C, kita juga lakukan rotasi tunggal. Tapi perbedaannya kalau tadi kita putarannya ke kanan gitu ya, sekarang kita perputarannya ke kiri. Jadi kalau ini kita akan kasih tanda rotasinya seperti ini gitu ya. Kalau yang ini kita misalnya 30, di sini 20, di sini 15, di sini 25. Kok kebalik ya? Sebentar, sebentar. Hapus dulu. Ya. Ini misalnya saya punyanya 30, di sini 20, di sini 40, ini 50, ini 35. Nah, penambahan di C, jadi misalnya saya tambahkan 55 gitu ya. Kita cek lagi kan di sini. Di sini berapa? Oh, di sini plus 1. Di sini min 1 plus 2 gitu ya. Aman ya, plus 1. Di sini min 1 plus 1, 2, 3. Nah, di sini nggak seimbang gitu ya. Baru kita lihat, oh di sini saya gunakan notasi tunggal gitu. Rotasinya ke sini. Nah, setiap kali kalian ada rotasi, tolong digambarkan arah rotasinya ya. Supaya nanti pada saat saya meriksa, saya juga nggak bingung, kalian juga punya panduan di sini. Tuh. Nah, berubahnya gimana? Kita lihat, gitu ya. Ini kan K1, K2, ini A, ini B, ini C, gitu. Jadi K2-nya naik, ya. K2-nya naik seperti ini, berarti 40, di sini ada 30, di sini 20, di sini 50 dan 55 ya. Tangan kirinya 40 gitu ya, B-nya dia pindah ke tangan kanannya K1. Jadi di sini kita lipat. Nah, pada saat kita selesai merotasi, kita juga harus memastikan bahwa syaratnya dari BST itu terpenuhi. Jadi lebih besar di sebelah kanan, lebih kecil di sebelah kiri. Jadi kalau ada yang salah misalnya, saya taruh nih 35 di 50 gitu ya. Salah nggak? Salah. Gitu. Karena dia nggak mengikuti kaidahnya BST. Ya, jadi seperti itu. Jadi kanan kiri tetap sama. Ya, Q1 atau Q4, pokoknya dia penambahannya ada di bagian outside, entah anak kirinya atau anak kanannya, yang penting dia ada di parent-nya itu adalah bagian outside, kita gunakan rotasi tunggal. Ya. Oke, lalu yang berikutnya, nah ini lebih ini ya, lebih advance lagi. Jadi kita melakukan rotasi tidak hanya satu kali. Kenapa? Karena kondisinya membutuhkan rotasi
2 kali. Kapan kita butuh rotasinya itu 2 kali? Kalau penambahannya ada di inside. Ada di inside, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, yang ini ya. Nah ini, saya punya kondisi seperti ini, gitu ya. Kalau saya penambahannya ada di sini, ada di B, gitu, di 25, gitu ya, entah kanan, entah kiri, ini kita sebut dia sebagai inside. Ya. Untuk yang kasus ini, kalau penambahannya ada di sini, di 35, berarti kita sebutnya dia adalah inside. Nah, kita lihat langsung ya. Di sini mungkin saya pakai screen aja lagi. Nah, misalnya, saya punya nih, saya pakai 30 lagi ya, 30, 20, di sini ada 35, di sini ada 15, di sini ada 25. Nah, saya tambahkan nih di sini. Saya tambahkan 27. Ya, saya tambahkan 27. Seimbang nggak? Kita cekkan di sini. 0 plus 1, ini plus 1, di sini min 1 plus 2, ya, plus 1. Di sini 1, 2, 3, min 3 plus 1, sama dengan min 2. Nggak seimbang ya. Di sini 0. Nah, karena dia nggak seimbang, saya harus lakukan rotasi. Rotasinya gimana? Nah, kalau ini tadi K1, K2, A, B, C, dia penambahan di sini, berarti ini rotasi apa? Kita harus lakukan rotasi ganda. Rotasi gandanya gimana? Kita lihat, ini kan lebih berat ke kanan, gitu ya. Berarti ini harus diputar ke kiri. Ya, ini adalah rotasi yang pertama. Lalu di sini saya harus rotasi ke kanan. Ini rotasi yang kedua. Nah, jadi kita bisa ubah nih hasil dari rotasi pertama, gitu ya. Nah, nanti setiap kalian lakukan rotasi, kalian harus pindah tree. Itu harus digambarkan, gitu ya, supaya nggak bingung. Jadi rotasi pertamanya saya putar, gitu ya, ini 30, saya putar yang bagian sini, berarti 25-nya naik, 20-nya turun, gitu ya, 15-nya turun. Di sini ada 27. Di sini tetap 35. Nah, diingat masih ada rotasi yang kedua. Rotasi pertama dan rotasi kedua pasti berlawanan arah. Jadi kalau yang pertama itu ke kiri, yang kedua pasti ke kanan. Ya. Jadi rotasi 2, 25-nya naik, gitu ya. Ini ada 30, ada 35, ada 20, ada 15, dan 27 ada di sini. Ini adalah hasil dari rotasi yang kedua. Nah, kenapa nggak dilakukan rotasi hanya 1 kali? Gitu? Nggak bisa. Kalau dilakukan rotasi 1 kali, hasilnya masih tidak seimbang. Nah, maka dari itu kita harus bisa memutuskan kasus kita ini membutuhkan rotasi 1 kali atau membutuhkan rotasi 2 kali. Gitu. Oke. Jelas sampai sini? Ingat ya, setiap kali rotasi kita harus lakukan menggambar ulang tree-nya. Jadi jangan pakai yang lama terus kalian ubah-ubah gitu ya, nantinya takutnya kalian bingung. Jadi pada saat kalian butuh rotasi ganda ya gambarkan seperti ini gitu ya. Rotasi 1, rotasi 2. Oke, jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan untuk rotasinya? Ya. Yang pertama mungkin kalian benar-benar harus bisa memutuskan dulu. Ini rotasi 1, atau ini rotasi tunggal, atau ini rotasi ganda. Nanti rotasinya kalian bisa lihat lagi gitu ya. Gimana merotasinya? Kok membingungkan gitu. Nah, kalian sebetulnya bisa kelihatan sih ya. Misalnya dari sini.
ini 25-nya saya angkat naik gitu ya. 25-nya saya angkat naik, otomatis ini kan ada tangan kanan, ada tangan kiri gitu. Jadi 30-nya jadi tangan kanan. Nah, tinggal kita sesuaikan yang 27. Seperti itu. Oke, jelas? Oke. Oke, ada yang bingung nggak sampai sini ya? Dipahami dulu ya, dipahami dulu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya. Untuk AVL-nya saya kira sampai di sini aja, ya. Nanti minggu depan kita akan latihan. Jadi kita akan sama-sama mencoba latihannya supaya kalian semakin paham AVL-nya itu seperti apa. Ya, biasanya nanti kalau sudah panjang, datanya banyak, itu mulai bingung AVL-nya. Tapi nggak apa-apa, kita akan latihan nanti gitu ya. Kita akan belajar bersama supaya kalian paham AVL-nya seperti apa. Oke, saya kira seperti itu. Yang penting hari ini kalian sudah tahu dulu rotasi tunggal, rotasi ganda, dan apa itu AVL. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kelas hari ini bisa kita akhiri ya. Kita ketemu lagi setelah libur Lebaran, tapi jangan dilupakan yang sudah kalian pelajari hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu ya. Terima kasih, J. Yo. Thank you, C. Thank you, Ci. Mm, Thank you, J. mm.